Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Baik. Mari kita buka bersama-sama perkuliahan kita hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita kembali masuk dalam mata kuliah Fikih Munakahat 1 di semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Dan kali ini kita memasuki pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima dengan materi yaitu tentang mahar gitu ya. Mahar. Oke, mahar. Saya tampilkan dulu RPS-nya ya, ini dia. Bentar. Atau langsung aja ke materi, ke modul saya. Langsung aja modulnya ya. Oke, baik. Ini modulnya. Bentar. Saya tampilkan. Oke, sebentar ya. Modul mahar dia. Ya. Ini ya. Mahar. Kita mulai. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan saya mau bertanya-tanya dulu nih kepada para mahasiswa sekalian yang tersayang dan tercantik, terganteng nih ya. Oke. HKID ini yang cakep-cakep nih. Nah, tolong biar kelihatan cakepnya ditampilkan videonya, silakan. Yuk, jangan hanya foto profilnya saja. Tampilkan videonya. Yang tidak tampil videonya, saya anggap tidak cakep itu. Ayo, mana videonya nih? Mana ini? Fatur Rahman, mana Fatur Rahman videonya? Video Fatur Rahman. Siapa? Rosmita Dewi, mana Rosmita Dewi videonya? Kelas itu kan harus interaktif. Nah, biar interaktif ya videonya ditampilin dong. Saya, mana saya? Saya. Udah Pak, udah Pak. Mana video nak? Ya kemana video nak? Nah, please. Naila, Udah Pak. mana Naila? Naila Fariha. Naila Fariha. Mana Naila videonya? Nah, ayo dong tampilin dong. Mana lagi nih? Siapa ini bro? Yusril Lafsanjari, mana Yusril ini videonya? Tidak ada ini. Yusril. Nah Yusril. Bersembunyi di balik foto profilnya ini. Yusril. Mana? Yusril, tidak ada Yusril. Ah. Hadir Pak. Nah, tampilin dong. Kuliah itu ya harus benar-benar kelihatan ada orangnya, bukan hantu. Khotib mana Khotib nih videonya mau dibalik foto profil ini ya. Oke, baik. Sekarang saya mau bertanya kepada kaum perempuannya nih, kaum perempuan yang kreatif dan cerdas nih. Oke, saya tanya, Suryani, silakan Suryani nih. Nih, mana Suryani suaranya? Hadir Pak, hadir. Oke, baik.
Nah, Suryani, saya mau tanya, Suryani. Kamu tahu nggak apa itu mahar? Kenapa, Pak? Mahar itu tahu nggak kamu? Apa? Mahar. Apa mahar? Apa mahar itu? Coba saya tanya Apa? ke Suryani. Pengertian mahar tahu nggak kamu? Videonya ke mana ya? Ya ini pakai ini langsung ya. Pakai apa? Ayo cepat Suryani, lama banget yang ditanya 1 kali, 2 kali jawabannya ada. Ya cepat nih, mana pertanyaannya saya jawab. Mahar itu harta yang diberikan untuk itu. Buat perkawinan itu, bukan, Pak? Tidak tahu gimana buat perkawinan. Maksudnya apa itu? Apa itu maksudnya? Pak Beliut jawabannya. Harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Harta ya. Terus harta. Kalau misalnya harta itu tidak berupa emas, boleh nggak pakai menjadikan mahar, dipakai mahar? Boleh nggak? Hah? Ayo Suryani jawab. Hah? Kumaha? Lama Belum banget. terlalu itu, Pak, belajar sampai situ. Belum belajar. Oke lah. Ngaku berarti ya, belum belajar. Kamu sudah nikah belum, Suryani? Belum, Nikah? Pak. Hah? Belum. Oh, pantesan belum nikah. Ya udah, makasih. Berikutnya, saudari lagi saya tanya nih yang perempuan nih. Oke. Kalau Nur Haida saya kira sudah jelas. Sudah tahu pasti. Pernah dapat mahar dia soalnya. Pernah minta mahar pada suaminya. Jadi dosen nanya saya udah tahu itu pasti. Oke, yang lain nih silakan. Oke, ini nih Saiyah. Nah, saya ini, saya. Oke, saya silakan. Setahu Nah, saya, Pak. dulu saya belum mengajukan pertanyaan. Bukan itu pertanyaannya. Oh, beda. Beda, Ge. Oh. Sama, Pak. Hah? Kirain sama. Beda. Belum ditanya sudah jawab. Oke, saya tanya, kamu mana rumahnya saya? Kenapa, Pak? Rumahnya di mana kamu? Saya rumahnya di Palima, Pak. Palima. Iya. Palima ini Karundang. Kampus Iya. Curug ya, masuk Curug itu. Masuk kelurahan apa itu? Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok apa Kecamatan Curug? Kecamatan Curug, perbatasan. Curug ya. Kamu Sunda apa Jawa? Jawa, Pak. Jawa Jawa. Serang. Oh, preman. Oke, saya tanya. Kamu sudah nikah atau belum? Belum, Pak. Belum ya, oke. Kalau misalnya kamu nanti dilamar oleh seorang laki-laki yang kamu cintai, ada nggak di sini nih temannya yang mencintai kamu? Tahu nggak kamu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, misalnya ada seorang laki-laki mencintai kamu, melamar kamu, terus kamu ditanya, Neng, Nong, Saiyah, premen maharna pire. Jawabannya gimana kamu? Mahara pire? Kalau izin jawab ya, Pak. Ya. Kalau misal saya ditanya kayak gitu, saya mau jawabnya kayak yang apa ya? Pernah ngedenger aja gini. Kalau buat cewek tuh terima mahar yang tidak apa ya namanya? Tidak memberatkan laki-laki, tapi tidak menurunkan derajat wanita gitu, Pak. Semampunya pria, tapi jangan terlalu rendah banget, gitu. Jangan sampai ngerendahin saya gitu. Oh gitu ya. Jawaban kamu begitu. Berarti berapa itu? Berapa?
saya nggak bisa nyebutin nominalnya, semampunya calon aja gitu Pak. Tapi nggak apa ya namanya, nggak terlalu ngerendahin saya gitu. Oke, gitu ya jawaban kamu ya. Nih perhatikan bagi para kaum Adam nih yang ada di room Zoom meeting di sini nih, dengerin nih jawaban saya nih ya. Ade Miftahul Arif ya, denger ya Ade. Iya Pak, dengar Pak. Nah, tuh siap tuh Ade tuh. Oke ya, terima kasih saya. Ya Pak, terima kasih juga Pak. Satu lagi nih, saya tanya sama yang bukan asli Banten, tapi luar Banten, misalnya Jakarta, Jawa, Jawanya bukan Jawa Serang ya, tapi Jawa kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, atau yang Sumatera. Ada nggak di sini? Yang perempuan tapi bukan laki-laki. Ada nggak di sini yang perempuan? Yang luar Banten, Jawa Setengah, Jawa Timur, Jakarta, atau Sumatera. Ada nggak? Hah? Ada nggak di sini? Nggak ada ya? Oh, susah kalau itu. Oke lah kalau begitu, saya kira cukup pertanyaan saya. Nah, sekarang kita lanjut mulai masuk membahas materi tentang mahar. Oke, perhatikan modul saya ini ya. Oke, lihat nih. Ya, baik. Saya akan sedikit menjelaskan tentang mahar mulai dari sebentar. Mulai dari ini ya. 1. Pengertian. Mana? Pengertian ini dia ya. Kedua, syarat-syarat mahar, dan yang ketiga macam-macam dan kadar mahar. Jadi nanti 3 hal ini akan saya jelaskan secara singkat saja pada kesempatan kali ini, dan nanti selebihnya akan saya jadikan tugas. Apa selebihnya itu nanti akan ada penjelasannya. Oke, baik. Sekarang kita bahas dulu pengertiannya. Pengertian mahar ini dia ya pengertian mahar. Mahar itu saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan tentang mahar. Nah ini dia. Yang disebut sebagai mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri. Jadi subjeknya adalah suami, pelakunya adalah suami, kemudian objeknya atau sumber arahannya, sumber tujuannya itu adalah calon istri. Jadi pemberian seorang suami kepada calon istri agar pemberian itu bisa menciptakan kasih sayang, menimbulkan rasa cinta kasih dari si istri kepada suami. Jadi memang aksentuasinya atau titik tekannya di sini adalah cinta. Pemberian yang menimbulkan cinta. Jadi suami berharap dengan pemberian ini istri merasakan kebahagiaan dan ujung-ujungnya ada perasaan cinta kepada dia sebagai suami. Itu dia yang disebut dengan mahar. Nah, ini juga pengertiannya Imam Syafi'i. Ditambahkan oleh Imam Syafi'i adalah berkaitan dengan tujuannya. Jadi mahar itu adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan dengan tujuan agar bisa menikmati anggota tubuh istrinya. Itu tujuannya ya. Imam Syafi'i menambahkan itu dan memang wajar. Jadi kalau kata istilah kasarnya ya dibeli oleh suami, tubuhnya istri, badannya istri, seluruh jiwa raganya istri dibeli oleh suami. Dan sahlah mereka sebagai suami istri gitu loh, mahar itu. Jadi simbol keinginan suami untuk mencintai istrinya, bersatu dalam ikatan rumah tangga, bersatu dalam ikatan perkawinan, itu disimbolisasikan dengan adanya mahar, adanya mas kawin, adanya sesuatu yang diserahkan oleh suami kepada istri di awal perkawinan. Sebab jika sudah menjalani perkawinan, nanti pemberian suami kepada istri bukan mahar lagi, tapi apa? Nafkah. Nafkah gitu ya.
Oke, baik. Itu pengertiannya, pengertian mahar. Nah, berikutnya istilah-istilah itu juga ada ini ya. Ini sekedar informasi saja. Istilah mahar itu ada beberapa padanan katanya. Misalnya ada sodaqah atau sidak. Atau dalam Al-Quran itu ada kalimat nihlah. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Nihlah atau mahar itu mah. Dan faridoh atau faridoh. Pemberian, faridoh. Nah, itu mahar. Itu macam-macam atau sinonim kata-kata kesamaan dalam mahar yang ada di dalam istilah fikih atau dalam istilah dalam Al-Quran. Gitu ya. Oke, baik. Itu sekedar informasi saja. Nah, sekarang yang berikutnya hukum mahar. Nah, karena mahar merupakan syarat sahnya nikah menurut mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, sedangkan Imam Malik menambahkan mahar ke dalam rukun nikah, maka itu secara tidak langsung memberikan penegasan bahwa nikah atau mahar dalam pernikahan itu hukumnya wajib. Artinya tidak boleh tidak dilaksanakan, tidak boleh dihindari pelaksanaannya, karena dia hukumnya wajib. Syafi'iyah mengatakan syarat sahnya pernikahan adalah salah satunya adalah adanya mahar. Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau mazhab Malikiyah memberikan penegasan bahwa rukun nikah itu ada 5, salah satunya adalah mahar. Jadi otomatis semua ulama mazhab berpendapat bahwa hukum adanya mahar itu adalah wajib, tidak boleh tidak. Jadi itu yang hukum mahar. Nah, berikutnya syarat-syarat mahar. Kita lihat syarat-syarat mahar. Sebagaimana kita ketahui, mahar itu ada 4 ya. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang mau melaksanakan pernikahan atau melaksanakan akad nikah. Untuk bisa memenuhi mahar itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah harta atau bendanya harus berharga. Harus memiliki qimah, nilai. Qimah yang bagaimana atau harga yang bagaimana, nilai yang berapa? Nah, itu tergantung kepada pihak perempuan. Apakah benda ini atau sesuatu yang disodorkan oleh suami kepada istri berharga atau tidak. Jika iya menurut istri, maka berhargalah benda itu. Kendati pun secara umum dianggap tidak berharga. Misalnya, pernah mungkin kalian dengar di masyarakat ada berita perempuan nikah suami istri, si istri hanya minta sandal. Sandal, kok bisa ya sandal jadi mahar? Tanyanya boleh nggak? Nah, syarat mahar yang penting berharga bagi istri. Berarti kalau sandal kira-kira berharga nggak? Ya kalau istri mengatakan berharga, istri mengatakan itu penting dan perlu bagi saya, ya berharga. Bermanfaat, ada guna dan fungsinya. Tidak sembarangan dianggap tidak berharga. Tidak semua orang sama menganggap emas adalah sesuatu yang paling berharga, tidak. Tidak semua orang berpandangan bahwa uang 5 miliar itu adalah sesuatu yang berharga. Tidak. Tidak semua orang mengatakan umroh ke Masjidil Haram dan berjalan-jalan ke Turki sampai ke kawasan Eropa itu sesuatu yang berharga. Tidak. Bahkan ada seorang yang hidupnya sederhana di kampung mengatakan, saya sederhana hidup saya. Saya cukup suami menganggap saya istri yang baik dan mau bersatu dengan saya dalam ikatan rumah tangga, itu sudah sesuatu yang berharga, kesediaan suami gitu. Maka dari itu, nilai sebuah barang berharga tidak bisa dijadikan ukuran yang pasti karena setiap orang berbeda-beda. Maka dari itu, Islam mengajarkan, udah, bahkan sekalipun cincin besi yang tidak ada manfaatnya, besi ya, bukan emas, besi. Bisa dijadikan mahar itu. Yang penting apa? Bagi istri, bukan nilai emasnya yang berharga, tetapi kesetiaan suami, keikhlasan suami memberikan. Itu yang paling penting. Dan itu berharga menurut istri.
Nah, syaratnya yang pertama, benda itu bisa disebut mahar apabila berharga. Berharga bagi istri terutama. Itu yang pertama ya. Yang kedua, harus suci dan bisa diambil manfaatnya. Jadi, maksudnya suci gimana? Jadi kalau barangnya itu najis, misalnya dengan darah, maharnya itu darah beku ya, itu tidak baik, tidak sah itu, karena barang najis itu darah. Kemudian dengan mahar 1 kilogram daging celeng, nah, sah nggak itu? Yang nggak sah karena barangnya najis. Atau khamar, atau babi, atau 1 botol 1 liter air liur anjing, oh nggak bisa karena najis, gitu ya. Jadi intinya semua barangnya harus suci dan bisa diambil manfaatnya, suci, nggak boleh barang najis atau barang haram. Yang kedua, yang ketiga adalah barangnya bukan barang gosip. Maksudnya gosip itu apa? Ya, mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, tetapi untuk tidak dimiliki karena akan dikembalikan kemudian hari. Contoh misalnya ada seorang laki-laki misalnya mau kawin, kata calon istrinya bilang, saya mau nikah sama kamu dengan catatan syaratnya kamu harus menyediakan mahar berupa 1 kalung emas. Terserah berapa gram, yang penting kalung emas. Saya pengen itu maharnya. Oke deh. Terus suaminya mikir, kalau kalung emas, itu kalung nggak ada yang 1 gram ya. Nggak ada 1 gram. Adanya mungkin minimal 5 gram misalnya. Di toko-toko nggak ada toko emas misalnya. Berarti saya harus menyediakan uang yang cukup banyak dong. 4 juta lebih itu. Kalung emas 5 gram. Sedangkan saya lagi tidak punya uang, ini gimana caranya ya? Akhirnya dia pikirkan, oh iya, coba saya mau konsultasi dulu ke orang tua saya. Pergilah si laki-laki ini ke rumah orang tuanya. Nah begitu sampai di rumah, dilihat rumahnya kok kosong. Oh ternyata bapak ibunya sedang keluar. Cuma hanya ada adiknya saja yang sedang main. Terus masuklah si laki-laki ini ke dalam kamar orang tuanya. Dan begitu masuk ke dalam kamar, lihat kok ada lemari terbuka ini. Penasaran. Begitu masuk dan melihat ke dalam lemari, kelihatan di situ ada yang warna kuning-kuning. Wah, apaan tuh? Nah, setelah dilihat, dilihatlah ternyata ada kalung emas. Waduh, ini luar biasa. Kebetulan saya pingin apa, yang muncul apa. Oke dah, ini pasti punya ibu saya. Oke, kalau gitu saya ambil dulu, nanti saya bawa pulang dan saya tidak kasih tahu dulu sama ibu saya. Biar nanti ibu yang akan saya beritahukan nanti kalau sudah selesai akad. Saya tidak mau ngomong dulu. Tapi dari kasih tahu itu bahwa si anak ini ngambil kalungnya. Nah, maka berarti kalung yang diambil oleh anak tadi ini hukumnya gosip ya, tidak boleh. Karena belum minta izin sama ibunya. Belum sempat ngomong sama ibunya. Ini termasuk barang gosip dan tidak boleh dijadikan mahar seharusnya. Nah, barang gosip saja nggak boleh, apalagi barang curian. Nggak boleh. Ingat, barang curian nggak boleh. Karena gosip saja nggak boleh, apalagi yang lebih tinggi. Barang curian. Ini kias aulawi nih ya. Kias. Oke, baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, barangnya bukan barang yang tidak jelas syaratnya. Barangnya bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Misalnya disebutkan dalam mahar dengan mas kawin sepeda motor. Nah, pertanyaannya jelas nggak itu? Nggak jelas. Karena kalau disebut jelas harus dijelaskan dulu sepeda motor yang bagaimana, mereknya apa, mereknya Honda Revo Absolute misalnya. Nah, tipe berapa cc, 110 cc atau 115 cc dijelaskan. Kemudian warnanya apa, apakah warna merah, warna biru atau warna apa, dijelaskan supaya clear. Atau kalau misalnya tanah dengan mas kawin
sebuah tanah. Nah, tidak jelas ini, harus dijelaskan. Tanah di mana, ukurannya berapa meter persegi. Terus tanah kosong atau tanah yang sudah ada rumahnya. Harus dijelaskan. Ada sertifikatnya atau tidak, kan begitu. Kalau dijelaskan. Sebab kalau tidak jelas, maka hukum barang tersebut tidak bisa menjadi barang mahar. Yaitu ya, 4 syarat barang-barang bisa dijadikan mahar. Oke, baik. Selanjutnya kadar mahar. Nah, untuk kadar mahar silakan kalian baca. Nanti saya akan kirimkan di Google Classroom mengenai kadar maharnya ya. Ini pandangan ulama. Bisa kalian baca sendiri ya. Dan yang kedua adalah macam-macam mahar. Saya kira ini juga sudah sama seperti yang kadar mahar tadi. Silakan kalian baca. Yang jelas macam-macam mahar itu ada 2. Pertama mahar musamma dan mahar misil atau mahrul misli. Atau dibuat gampang dibaca mahar misil gitu aja ya. Penjelasannya sudah cukup jelas. Musamma yang disebutkan dalam akad, mahar misil yang tidak disebutkan dalam akad. Untuk penentuannya juga melalui cara yang standar, misalnya cara menentukan mahar misil itu adalah ketika melihat orang tuanya dulu dapat berapa, orang tuanya dulu ngasih berapa, atau mungkin ada saudara atau kerabat yang sama, misalnya kakaknya atau saudaranya ketika melaksanakan akad nikah itu maharnya berapa, itu juga. Dan seterusnya bisa kalian baca sendiri. Jadi ini gampang ya, baca. Oke, baik saya kira cukup. Nanti sebelum saya lanjutkan dengan tugas, silakan saya persilakan dulu kalian kalau ada yang mau bertanya. Ya silakan. Ada yang mau bertanya kah? Siapa? Siapa namanya? Iya, Pak. Oke, sebentar, satu-satu. Siapa ini? Oke, Maisaro dulu. Maisaro. Silakan Maisaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya tentang mahar. Di dalam pernikahan kan itu kan diwajibkan ada mahar. Nah, kalau misalkan maharnya itu dapat minjem itu gimana? Kan ada yang cuma mendengar dari salah seorang gitu tuh. Ada pernikahan yang maharnya itu dia itu dapat minjem dari temennya atau dari kerabatnya atau dari siapa gitu. Itu hukumnya gimana, Pak? Minjem maksudnya gimana? Contohnya gimana minjem? Minjem apa? Coba. Misalkan minjem emas gitu, 1 gram. Nah, buat mahar di pernikahannya gitu tuh buat perempuannya. Itu kalau misalkan maharnya dapat minjem itu hukumnya gimana, Pak? Ya boleh kan, minjem kan tidak dilarang dalam Islam kan? Boleh pinjam. Itu akad yang sah itu loh. Pinjam. Enggak apa-apa. Ya enggak boleh kalau nyuri, nyolong atau gosok. Ya kan itu. Tinggal kembangkan saja mas syarat-syarat mahar tadi dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau pinjam gimana Pak? Ya boleh, yang tidak termasuk haram kok. Akad pinjam itu kan masih dibolehkan. Ya enggak boleh kalau mencuri. Ya kan? Jelas kan Maisaro ya? Terus apa lagi? Sudah, itu aja. Terima kasih, Pak. Ya sudah. Oke, jelas ya. Jadi kalau mau pinjam boleh, silahkan. Karena tidak termasuk dalam syarat-syarat mahar tadi itu. Oke, berikutnya silakan siapa ini yang angkat tangannya? Farizal Firdaus, silakan. Farizal, mana Farizal ini? Siapa? Mana Assalamualaikum orangnya? Mana orangnya dulu? Entar dulu, waalaikumsalam. Mana orangnya? Entar dulu. Ini Pak. Mana Farizal? Kok enggak ada? Ini Pak Muhammad Farizal. Ya, sebentar. Oke, silakan. Yuk, silakan Farizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Jadi pertanyaan saya ini sedikit berkaitan dengan pertanyaan apa yang tadi sudah disampaikan oleh
saudari Maisaroh. Ya. Tadi kan pertanyaan dari saudari Maisaroh itu mengenai mahar itu Pak. Jadi maksud itu kayak gini Pak. Semisal mahar ini dikatakan tidak tetap gitu Pak. Maksudnya tidak tetap itu, jadi mahar ini kan emas nih Pak. Ambillah contoh emas gitu Pak. Jadi punya teman saya gitu Pak. Nah, saya pinjam ke dia maharnya untuk pinjam emasnya gitu Pak. Dia punya emas 1 gram, terus saya pinjam untuk jadikan mahar. Nah, setelah pernikahan mahar itu saya kembalikan lagi ke teman saya itu Pak gitu Pak. Tapi itu pertanyaan Maisaroh gitu Pak ya. Kalau pertanyaan saya sendiri itu kayak gini Pak. Misalkan si cewek ini minta mahar mobil, nah kan, saya belikan mobil, tapi tidak secara cash ataupun masih kredit. Nah, tapi ketika saya beli mobil ini nggak saya setorkan lagi, tapi jadinya mobil ini hanya bertahan selama 3 bulan gitu misalnya Pak. Nah, selanjutnya malah ditarik sama dealer gitu Pak. Kira-kira kalau kayak gitu sah nggak Pak maharnya? Ya nggak bisa. Mahar itu adalah barang milik istri selamanya. Jadi barang itu harus tetap. Kalau misalnya pinjam ya urus dulu pinjamannya sampai lunas gitu loh. Tapi itu tanggung jawab suami. Karena itu barang mahar loh. Jadi tidak boleh misalnya suami memberikan mahar 1 motor, unit motor ya. Diterima istri, oke udah. Tapi tidak ada yang ngomong bahwa itu motor kreditan, motor angsuran yang masih harus berangsur sampai selesai misalnya 3 tahun lagi. Sedangkan misalnya di tengah jalan tahun kedua misalnya suami sudah ada punya biaya untuk mengangsur. Terus oleh leasing ditarik, diambil lagi, dibalikin ke tempat asal. Terus istri udah punya motor lagi. Nah, gimana sekarang? Maka nanti kalau istri merasa keberatan dengan kejadian seperti itu, diajukan ke pengadilan agama, maka nanti pengadilan agama akan menentukan bahwa ini harus menjadi utang bagi si suami dan wajib dibayarkan dalam waktu yang dekat, segera. Karena ini utang loh. Kalau ditarik berarti hutang. Suami berhutang kepada istri. Maka nanti istri minta, saya menuntut kalau ini ternyata leasing, motor leasingan, motor kreditan belum lunas ditarik oleh leasing, maka saya minta ganti. Saya minta ganti rugi. Saya menuntut suami saya wajib mengganti kerugian atas hilangnya mahar saya. Apa ganti ruginya? Ya setara dengan nilai motor yang ditarik itu. Misalnya berapa motor harganya? 20 juta. Sudah angsur berapa? Maka nanti tinggal atau dilunasi semuanya. Berapa? 20 juta bayarkan. Cari uang 20 juta untuk melunasi motor yang sudah ditarik itu gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti kalian ya atau ada teman saudara kalian yang menikah ternyata maharnya adalah kendaraan kreditan, maka dipastikan itu segera dilunasi karena itu tanggung jawab suami. Kalau ternyata ditarik di tengah jalan, maka suami wajib mengganti sepadan dengan harga motor itu. Karena istri kalau misalnya tidak mau diganti dengan harga yang lebih murah, misalnya tidak mau ya, maka suami wajib mengganti sesuai keinginan istri. Kalau motornya NMAX misalnya ya diganti dengan NMAX. Tidak mau motor Revo misalnya, tidak mau. Maunya NMAX yang lebih tinggi harganya. Ya sudah, itu harus ditanggung oleh suami, hutang. Gitu ya, Pak Rizal ya, jelas ya? Ya jelas Pak. Oke, Ya. baik. Tadi juga pertanyaannya berkaitan sama pertanyaan Maisaroh Pak yang tadi itu. Mungkin tadi Bapak ada sedikit salah menanggapi gitu Pak dari pertanyaannya. Saya kira tadi pertanyaan itu kan maksudnya kayak teman saya punya emas 1 gram, terus saya pinjem untuk dijadikan mahar saya. Nah, setelah dipinjam itu selesai akad, Dibalikin lagi. selesai dibalikin maharnya. Bisa. Itu Mahar enggak sah berarti Pak ya? Mahar itu bersifat selamanya, menjadi milik istri selamanya gitu. Tidak ada istilah dibalikin, ditarik lagi, nggak bisa. Mahar itu harus kembali kepada istri. Nggak boleh itu barang pinjaman. Ya pinjam boleh, tapi nanti akhirnya kembali kepada istri. Haknya istri semuanya itu. Itu ya. Baik Pak, jelas Oke, Pak. Terima baik. kasih. Yang berikutnya silakan. Ada lagi nggak? Nanti Pak. Yang laki-laki, yang perempuan dulu, gantian. Selang-seling nih. Yang perempuan ada nggak? Saya mau bertanya Pak, kalau nggak ada Oke, yang mau silakan Aida. Oke, tar satu-satu. Yuk. saya mau bertanya kan kalau wanita itu kan meminta mahar sama suami itu yang tidak memberatkan. Ya. Kan seandainya suami kita itu dalam keadaan perekonomiannya pas-pasan. Gitu. Saya mau tanya sih, seandainya seorang perempuan itu meminta mahar
sekecil mungkin gitu. Hmm. Itu akan ada pahala tersendiri nggak untuk seorang perempuan itu tuh yang niatnya baik untuk tidak mau memberatkan, yang penting sah dalam pernikahan. Ya tidak apa-apa. Justru perempuan yang soleha yang terbaik adalah perempuan yang tidak mempersulit mahar, gitu ya. Yang tidak merepotkan suami dalam urusan mahar. Jadi artinya apa? Tidak merepotkannya. Mungkin dengan nilai yang terjangkau oleh suami, oleh calon suami, gitu ya. Itu yang terbaik ya. Pahalanya jelas pasti ada. Pasti ada pahalanya bagi suami. Bagi dia kan suami yang penting apa? Rasa cinta kasih, perhatiannya, kasih sayangnya dan segala macam itu udah cukup. Dia tidak memandang harta dari suami. Suami mau kasih apa terserah, yang penting apa? Dia mengharapkan tanggung jawabnya sebagai suami, berperan sebagai pencari nafkah, berperan sebagai kepala rumah tangga yang menaungi dan melindungi keluarganya. Itu aja. Ya pasti ada pahalanya nanti itu di akhirat nanti, gitu ya. Jelas ya Nur Haida ya? Ya jelas Pak, terima Oke. kasih. Ya. Satu lagi ya, silakan Khatib nih, yuk. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Khatib mau nanya Oke. nih terkait mahar ini kan, pemberian yang diberikan si suami itu kan ya jadi selamanya milik istri kan, yang tadi seperti yang Bapak sampaikan. Nah, yang Khatib mau tanyakan itu bagaimana ketika di lain waktu si mereka ini suami istri ini cerai gitu Pak. Iya. Jadi status maharnya itu seperti apa gitu tuh? Apakah emang benar-benar sudah milik istri atau dibalikin lagi gitu tuh ke suami? Oke. Udah? Ya mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, saya tanya. Mau bercerainya dalam situasi yang bagaimana? Apakah suami yang mengajukan talak, apa si istri yang mengajukan gugat cerai? Siapa? Mungkin ya keduanya aja sih Pak. Jadi bagaimana kalau misalkan si suami yang menceraikan itu yang menceraikan, terus bagaimana kalau si istri yang meminta cerai gitu tuh? Oke, baik, begini ya. Kalau misalnya perpisahan terjadi karena suami mentalak, maka tidak ada kaitannya lagi dengan mahar. Tidak ada kaitan lagi dengan mahar. Karena itu sudah menjadi hak istri, udah itu dibawa istri, udah kata orang Jawa dipek dewe sama si istri. Udah itu urusannya istri, haknya istri. Tapi kalau misalnya yang terjadi adalah gugat cerai, ya sekali lagi saya ingatkan, gugat cerai atau khulu ya dalam istilah fikih, maka itu nanti akan diperhitungkan lagi itu persoalan mahar. Ya, akan diperhitungkan lagi. Karena apa? Karena nanti dalam proses khulu atau gugat cerai itu akan dipertimbangkan berapa mahar dulu yang pernah diberikan oleh suami kepada dia. Maka nanti ketahuan, dulu pernah maharnya apa? 1 juta. Maka nanti akan dibalik. Si istri ketika mengajukan gugat cerai atau khulu di pengadilan agama, maka akan dipertimbangkan si istri diwajibkan membayar iwat. Tahu iwat ya? Atau uang ganti, uang tebusan. Yang nilai tebusan itu setara dengan mahar yang pernah diberikan oleh suami dahulu. Jadi kalau dulu dikasih 1 juta, maharnya 1 juta, maka nanti iwatnya juga minimal 1 juta. Minimal ya 1 juta. Di luar ada biaya-biaya lain dalam persidangan. Misalnya suami merasa dirugikan karena begini-begini misalnya, maka istri wajib mengganti rugi kerugian si suami. Gitu. Jadi paling tidak mahar masih tetap dipakai ketika ada proses gugat cerai yang diajukan oleh istri. Tapi kalau suami yang mengajukan gugat talak, maka tidak ada lagi mahar, sudah selesai, tidak ada singgungan lagi dengan mahar. Ya sudah, cerai biasa aja, talak biasa aja gitu. Gitu ya, Khatib ya. Kalau gugat cerai ada, kalau talak tidak ada gitu. Ya berarti digantinya dengan ya setimpal dengan apa mahar dari awal gitu Pak ya? Iya, kalau gugat cerai atau talak atau khulu gitu ya. Ya. Oke, udah ya, jelas ya. Kalau maharnya Ar-Rahman harus diganti sama Ar-Rahman lagi.
Ya nanti diperhitungkan lagi. Ya bukan berarti gitu. Nanti akan ada perhitungannya oleh pengadilan. Majelis hakim akan memperhitungkan berapa iwat dari istri yang dulu ternyata maharnya cuma baca surat Ar-Rahman. Nah itu gimana iwatnya ketika khulu terjadi. Nanti ada pertimbangan lain itu. Itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Sama-sama. Ya udah saya kira cukup ya pertanyaannya ya. Yang tadi mau nanya-nanya disimpan dulu karena waktunya sudah terbatas. Oke. Untuk berikutnya saya akan jelaskan tentang tugas. Tugas seperti yang ada di RPS ya. Ini saya akan tampilkan RPS-nya ya. Bentar. Saya coba tampilkan RPS-nya ini. Mana tadi RPS-nya? Oke, ini dia. Ini di RPS-nya ya. Bentar. RPS MK Fikih Munakat 1. Nah, ini dia ya. Ada di materi rancangan tugas untuk tugas keempat. Nah, tugasnya adalah melaksanakan mini riset. Ini dia ya, mini riset. Nah, ini mini riset ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk observasi ke masyarakat. Jadi kalian nanti untuk melaksanakan tugas ini harus balik ke rumah. Balik ke rumah ya. Oke, sekarang saya tanya. Ada nggak yang di sini yang tidak bisa balik ke rumah karena jauh jaraknya? Ada nggak? Coba saya tanya dulu. Siapa di sini yang rumahnya agak jauh? Oke, siapa yang ngaku? Biar gampang nih, ngaku aja dulu. Siapa yang nggak mungkin pulang? Ada nggak? Kalau di kelas HKI C tadi ada yang ngaku, Pak saya rumahnya Bengkulu. Oke, saya kasih solusi. Pak saya rumahnya mana tadi itu? Mana? Palembang. Oke, saya kasih solusi. Pak saya rumahnya ini jauh. Tinggalnya di Sepatan. Nah, oke saya kasih solusi. Nah, sekarang ada nggak di kelas HKID ini yang juga sama kasusnya jauh, bukan di Banten tapi di luar Banten. Oke, saya kasih solusi. Ada nggak? Nggak ada ya. Oke, saya anggap tidak ada. Sehingga nanti semuanya berarti bisa pulang ya. Oke, Iya baik. Pak, di Bali rumahnya. Siapa? Khotib. Siapa Khotib? Saya Pak. Ailia rumahnya di Bali Pak. Iya, benar nggak saya rumahnya? Iya Pak Ailia. Mana rumahnya kamu saya? Ailia Pak. Oh, Ailia. Oh, saya kira saya. Ailia di mana rumahnya Ailia? Di Bali. Bali ya. Bali mana kamu? Bali Di mana? Jembrana, Kabupaten Oh, Jembrana. Kamu kok bisa sampai ke Banten tuh gimana ceritanya? Singkat aja. Kenapa? Kok bisa ke Banten? Ya, ini apa? Ibu saya asli orang sini. Orang Banten. Iya, Kamu tinggalnya di mana sini di Bantennya? di Keragilan. Keragilan. Ibu juga orang Keragilan ya? Iya, bapaknya yang orang Bali. Orang Bali. Sekarang tinggal di mana Bapak? Di Bali apa di sini? Enggak, bapaknya udah meninggal, Pak. Oh iya, maaf ya. Ya udah ada apa-apa. Berarti kamu tinggalnya di Keragilan, berarti urusannya di Keragilan aja ya. Jadi bukan ke Bali, Keragilan gitu. Tidak masalah ini, tidak masalah. Oke. Maksud saya yang lain, yang kebetulan misalnya rumahnya benar-benar sama-sama orang tuanya dari Bengkulu ini kayak kemarin di kelas KKIC yang tadi. Ya sudah, saya kasih solusi. Oke, tidak ada ya berarti ya. Oke, baik. Berarti semuanya mudah diakses. Haida, coba Haida, saya tanya Haida. Haida mana Haida tadi? Haida, kamu Iya. rumahnya di mana Haida? Oh, sekarang mas saya udah domisilinya udah Banten, Pak. Banten mana? Nih, di Serang. Tadi. Di mana? Serang. Iya, udah di Pabuaran, udah pindah alamat kemarin. Orang tua masih di mana ini? Asli Lampung semua, Pak. Oh, di Lampung semua. Sekarang masih di Lampung berarti ya orang tua ya. Iya. Oke, nanti saya ganti ya. Saya ganti nanti. Oke.
Dah. Oke, sekarang perhatikan. Saya kembali ke RPS tadi, tugas. Oke. Nah, ini ya. Tugasnya adalah melaksanakan mini riset dalam bentuk observasi ke masyarakat. Ini ya. Observasi ke masyarakat. Nah, nanti ketika kalian ke masyarakat, perhatikan. Anda wajib menentukan respondennya ya. Siapa yang diwawancarai? Itu yang pertama orang tua. Nah, orang tua. Kalau kayak Nur Haida kan orang tuanya di Lampung, jadi tidak mungkin, maka saya sarankan untuk Nur Haida ini ganti dengan mertua. Ya, mertua ada di Pabuaran ya, Nur Haida, betul? Mertua dan orang tua saya kebetulan orang Lampung semua, Pak. Saya di sini merantau. Gitu. Agak susah ya. Kamu aslinya orang tua Lampung ya? Di sini Iya, hanya mukim, hanya tinggal numpang, gitu ya? numpang Tinggal numpang ya. dan cari nafkah, Pak. Oke. Kamu dekat nggak dengan orang-orang di Pabuaran? Alhamdulillah dekat di Ada. kompleks ini semuanya sudah jadi keluarga, Pak. Ini bukan di kampung ya, bukan di perkampungannya, tinggalnya di komplek kamu ya? Iya, di perumahan, Pak. Perumahan. Perumahannya ini sudah berapa lama? Coba saya tanya. Saya dari tahun di sini itu 2018 saya sudah di perumahan. Oh. Kira-kira di sini di perumahan kamu ini ya, itu sudah pernah ada acara resepsi perkawinan atau belum pernah? Sudah Pernah. sudah ada Oke. beberapa. Oke, baik. Udah, nanti gampang ini. Oke, jadi sekarang untuk Nur Haida, orang tua saya kosongkan, artinya tidak perlu diwawancarai karena orang tuanya tidak mungkin terjangkau, baik orang tua kandung ataupun orang tua mertua, ya, tidak perlu ini. Tapi yang kedua ini yang wajib buat Nur Haida dan juga teman-teman yang lain nih, tokoh masyarakat. Nah, ini tolong dicari, dilacak siapa tokoh masyarakatnya. Itu bisa ustadz, bisa kiai, ajengan atau ketua RT, Pak Lurah atau Pak Kades dan lain-lain. Tokoh masyarakat ya. Tanyakan ini. Ya. Nanti ketika kalian menghadap misalnya ketua RT ya, bilang, "Pak, saya ini dapat tugas dari dosen mata kuliah ingin bertanya tentang masalah mahar, Pak." Nah, nanti kalau ditanya surat tugasnya mana? Enggak, Pak. Ini mohon maaf saya hanya tugas mata kuliah. Jadi belum ada, bukan skripsi, bukan apa, cuma tugas mata kuliah. Saya mau wawancara dulu, Pak. Boleh nggak kira-kira? Nah, gitu ya. Kasih pengantar supaya mudah diberikan informasinya. Gitu ya. Kalau misalnya ketua RT atau mungkin Pak Lurah atau mungkin Pak Kades bertanya tentang surat tugas, sampaikan aja ini tugas mata kuliah, Pak, mohon arahannya. Ya, tanyakan ke tokoh masyarakat. Dan yang ketiga pelaku pernikahan. Nah, kayak Nur Haida tadi itu kan tadi saya tanya ada nggak acara pernah nggak ada acara resepsi di sini. Nah, tanyakan ke mereka. Jadi responden yang juga ditambah untuk diwawancari adalah pelaku pernikahan, wali nikahnya sama mempelai kawinnya, suami dan istrinya, gitu ya. Tanya ke mereka. Atau yang lain, teman-teman yang lain itu yang ada orang tuanya, tanyakan orang tuanya. Jadi perlu diwawancarai orang tua sendiri ya. Nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Ini tugas mata kuliah ini. Nah, itu yang orang atau responden yang nanti diwawancarai. Ini wajib, ini wajib. Yang ini sunnah ya, yang ketiga sunnah. Tapi untuk Nur Haida dibalik, ini tidak wajib, ini yang wajib. Ini yang wajib ya. Ini khusus Nur Haida. Kalau si Ailia tadi ya semuanya kalau bisa ya. Ailia ya, ini yang tiga ini ya. Orang tua, tokoh masyarakat di Keragilan sama pelaku pernikahan di Keragilan. Kalau ada ya, Ailia. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya apa yang ditanyakan, Pak? Nah, ini dia. Ada dua pertanyaannya. Bagaimana menurut Bapak
tentang fenomena mahar di Indonesia. Gimana kira-kira menurut orang tua kalian? Bagaimana menurut tokoh masyarakat? Bagaimana menurut orang yang pernah melakukan perkawinan? Gitu ya, tanyakan ini. Dan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak atau Ibu mengenai perbedaan adanya mahar, bukan adanya, perbedaan antara, ini bukan adanya, antara, perbedaan antara mahar dan seserahan. Nah, kira-kira sama enggak? Nah, sebagai bahan perbandingan, saya sampaikan, di daerah saya itu terus terangnya, saya orang bukan orang Banten juga ini. Saya orang Madura, ya, saudaranya Ahmad Dandi ya. Saya orang Madura, bapak ibu saya orang Madura, tapi saya kelahiran Sulawesi. Bapak ibu saya orang Madura, lahir di Sulawesi. Pak, saya lahir di Sulawesi. Dan di Sulawesi itu ya, salah satu adat istiadatnya adalah pernikahannya cukup mahal biaya yang dikeluarkan. Bayangkan saja, maharnya itu bisa sampai puluhan juta untuk mahar. Belum lagi biaya lain, misalnya biaya uang panai, istilahnya uang panai, uang doi menre, itu juga ada istilah di situ. Jadi kalau di total itu biasanya orang Sulawesi kalau mau kawin itu bisa mencapai ratusan juta, bahkan hampir miliaran. Hanya sekedar melaksanakan akad nikah dan upacara perkawinan. Gitu. Jadi bisa puluhan juta bahkan ratusan juta ya untuk sekedar kawin saja. Makanya orang Sulawesi itu kaya-kaya, uangnya banyak karena untuk modal kawin aja juga banyak. Gitu. Dan ada juga konsekuensinya orang Sulawesi itu susah kawin, orang asli Sulawesi susah kawin. Kenapa? Biaya mahal bisa ratusan juta. Sedangkan dia penghasilannya tidak sampai, jangankan ratusan juta, sejuta aja kadang empat-empatan gitu ya, gitu. Jadi itu adat. Nah, mungkin di Banten perlu ditelusuri juga kira-kira bagaimana fenomena tradisi perkawinan, terutama dalam hal peminangan, dalam hal mahar dan seserahan. Nah, nanti coba kalian lacak dari hasil wawancara tadi, dilacak, ditelusuri kira-kira ada enggak perbedaan antara mahar dan seserahan. Gitu ya. Nanti silakan kalian wawancarai. Itu ditanyakan. Nah, nanti setelah selesai wawancara, maka kemudian tugas tadi kalian susun dalam bentuk membuat laporan mini riset. Laporan mini riset. Bentuknya adalah saya tampilkan contohnya ini. Contohnya di kelas HKIC yang tadi ini ya, HKIC ini. Ini dia ini contohnya nih. Nih. Dituangkan dalam buku tulisan dengan panjang tulisan minimal 1.500 kata. 1.500 kata. Ini minimal ya, bisa lebih silakan. Dan ada sistematikanya. Nih. Pertama ada pendahuluan, kedua ada pembahasan, dan ketiga kesimpulan. Jadi kesimpulannya sama dengan pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya ada 2, maka kesimpulannya pasti ada 2 juga. Jadi menjawab pertanyaan, itu kesimpulan. Menjawab pertanyaan. Nah, nanti kalian tulis di MS Word atau di Word dengan batas minimal 1.500. 1.500 kata itu, taunya dari mana? Nah, itu biasanya kalau kita ngetik ya di MS Word, biasanya kata-kata itu akan muncul, jumlahnya sudah berapa, itu ada di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Dilihat situ ada. Nanti dicek apakah sudah mencapai 1.500 atau belum. Kalau belum, maka ditambah lagi. Karena itu batas minimalnya 1.500. Itu ya. Dan pengumpulannya diakhiri sampai hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 jam 9 pagi. Hari Kamis tanggal 14 Oktober jam 9 pagi. Dikumpulkan maksimal hari ini. Ya. Nah, itulah tugas untuk tugas 4
tugasnya mini riset, dan aturannya sudah seperti yang saya jelaskan tadi mengenai cara pengumpulannya, tugas gimana, dan batas akhir. Oke, baik. Saya kira itu materi kuliah kita pada hari ini. Sekali lagi, semoga kalian bisa memahami dengan baik materi saya, dan akan segera saya upload modul saya tadi dan juga tugasnya. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Baik, Terima kasih, Pak. sama-sama.